Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kejenuhan ibu rumah tangga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Memang ada banyak keluhan dari ibu-ibu rumah tangga, Pak Paul, khususnya yang murni menjadi ibu rumah tangga, artinya tidak berkarir di luar itu, mereka mengeluh kadang-kadang jenuh jadi ibu rumah tangga ini. Enakan kerja di kantor saja atau yang lainnya, kegiatan yang lain. Ini bagaimana ya Pak Paul? Saya kira memang kita mesti mengangkat topik ini, Pak Gunawan, karena ada kalanya muncul persepsi yang keliru ya tentang atau terhadap ibu yang tidak begitu bersedia untuk tinggal di rumah, mengurus anak, dan lebih suka untuk bekerja di luar. Ya kita mesti mengerti bahwa tidaklah mudah mengurus anak. Dan sekarang kita juga harus mengerti bahwa dengan kemajuan kehidupan dan perbedaan ya, nah ibu-ibu ini sekarang memang sudah dikondisikan untuk tidak lagi siap 100% seperti dulu untuk tinggal di rumah dan mengurus rumah tangga. Jadi banyak faktor yang memang kita harus pertimbangkan dan inilah tujuannya kita mau mengangkat topik ini agar nomor satu ya kita bisa menilai para ibu dengan lebih objektif, dan kedua yang mudah-mudahan masukan-masukan yang akan kita berikan kepada para ibu dapat menolong mereka mengatasi kejenuhan yang mereka harus hadapi jika mereka memang memutuskan untuk tinggal di rumah dan mengurus anak-anak mereka. Iya, tetapi juga sekalipun mereka belum punya anak, Pak Paul, banyak juga timbul keluhan itu, Pak Paul. Apalagi karena tidak ada kegiatan yang lainnya. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang ada beberapa penyebab yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan yang telah dialami oleh wanita selama ini yang menyulitkan mereka untuk diam di rumah dan mengurus rumah tangga. Apa itu Pak Paul? Yang pertama adalah tugas keseharian ibu rumah tangga relatif tidak memerlukan dan tidak menimbulkan stimulasi intelektual. Jadi kita mesti menyadari bahwa dewasa ini banyak wanita yang telah mengenyam bangku perguruan tinggi dan sudah mungkin ya bekerja juga sehingga terbiasa dengan tuntutan profesional yang menimbulkan rangsangan intelektual. Nah, begitu meninggalkan dunia kuliah dan dunia kerja, terjun ke dalam tugas mengurus rumah tangga secara purna waktu, tidak bisa tidak ya dia akan kehilangan sumber stimulasi intelektual itu. Otak yang terbiasa dengan tantangan yang bersifat intelektual sekarang tiba-tiba dipaksa untuk diam. Ya, ini memang seringkali terjadi Pak Paul. Tetapi apakah itu tidak juga dialami oleh mereka yang secara intelektual tidak banyak dituntut dari awal gitu Pak Paul? Artinya misalnya saja mereka pendidikannya juga tidak sampai ke perguruan tinggi, hanya ke SMP atau SMA. Apakah juga mengalami kejenuhan yang sama? Saya kira ya makin tinggi ya tingkat pendidikan, makin tinggi tingkat rangsangan intelektual yang terbiasa dialami oleh seseorang, makin sulit ya bagi dia untuk melepaskannya dan memilih untuk tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga. Tapi memang ada jenis kedua Pak Gunawan, yaitu ya tidak mesti orang itu mengenyam pendidikan yang sangat tinggi, tapi ya mungkin tingkatan SMA, namun terbiasa bekerja. Nah, ini pun memang menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk mereka lepaskan. Karena apa? Karena tugas keseharian seorang ibu rumah tangga merupakan sebuah tugas yang relatif monoton atau rutin, ya. Jadi tidak banyak perbedaannya hari lepas hari. Nah, jadi ini satu hal yang membedakan kerja di luar dan kerja di dalam. Yang kedua juga adalah selain dari fisik yang mengerjakan tugas rutin, perasaan pun dipaksa untuk menoleransi tuntutan anak yang terus-menerus dan meletihkan. Ya, anak minta ini, minta itu, harus diurus ini, harus diurus itu. Nah, itu tuntutan yang tidak berhenti ya terus-menerus, dan itu sudah tentu secara mental akan meletihkan seorang ibu. Jadi dalam waktu yang relatif singkat pada akhirnya dia mudah sekali mengalami kejenuhan Pak Gunawan. Tubuh dan perasaannya, pemikirannya
seringkali tidak lagi dapat menahan kejenuhan. Nah, kadang akhirnya kesabarannya pun terganggu. Dia mudah marah, mudah tidak sabar, karena ya menghadapi hal yang sama terus-menerus. Bagaimana dengan mereka yang berlatar belakang dari keluarga besar, sehingga pada waktu sebelum menikah itu banyak kesibukannya Pak Pol. Tantangannya itu bentuknya lain gitu. Banyak kesibukan di mana dia harus melayani keluarganya itu. Tapi sekarang menikah dan belum punya anak, tiba-tiba dia kehilangan semua itu Pak Pol. Sudah tentu kalau dia memang dibesarkan dalam rumah tangga yang besar dengan banyak anak, memang ya itu menjadi sebuah keramaian yang telah dia nikmati ya. Nah, waktu dia harus meninggalkan rumah yang ramai seperti itu dan masuk ke dalam sebuah rumah tangga baru tanpa ada keramaian, tanpa ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhinya, tidak bisa tidak ya dia juga akan saya kira merasa sepi Pak Gunawan. Dia bisa-bisa memang cepat jenuh sekali. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan hari lepas hari. Sebab ya terbiasa dengan banyaknya kerjaan, urusan yang mesti memang ditanganinya. Ya, Pak Pol, bagaimana dengan hubungannya dengan orang lain gitu Pak Pol? Jadi kontak sosialnya dengan yang lain, apakah itu bisa menimbulkan kejenuhan juga Pak Pol? Saya kira demikian Pak Gunawan. Sebab tugas keseharian seorang ibu rumah tangga memang pada umumnya tidak berhubungan dengan manusia lain yang selevel. Selevel dalam pengertian tingkat pemikirannya, kecerdasannya, keluasannya. Jadi memang ibu rumah tangga itu ya nggak bisa nggak akan harus berhadapan dengan anak-anak kecil. Anak-anak yang tingkat kecerdasan, kematangannya jauh di bawah dirinya. Jadi artinya apa? Karena dia harus berhadapan dengan anak yang lebih hanya menuntut pemenuhan kebutuhan fisik serta kebutuhan emosional untuk diberikan, disayangi, nggak bisa enggak relasi ibu dan anak menjadi sebuah relasi searah, bukan relasi timbal balik ya, saling mengisi, saling menguatkan, saling memenuhi. Di mana ya dalam hal ini ibu hanya memberikan dan anak hanya menerima. Nah, sebagai manusia normal sudah tentu dalam bekerja kita membutuhkan baik itu rekan kerja maupun objek pelayanan yang dapat diajak bertukar pikiran dan berbagi rasa serta pengalaman. Nah, dengan anak kecil tidak bisa. Jadi dengan kata lain besar kemungkinan seharian bisa jadi dia tidak bicara dengan siapapun kecuali dengan anak, dan anak pun selama beberapa tahun pertama tidak begitu fasih untuk berbicara. Berarti ya dia hampir tidak bisa berkata-kata seperti biasanya. Nah, bayangkan orang yang terbiasa dengan kata-kata yang rumit, yang tinggi, yang dalam, yang luas, namun tiba-tiba selama beberapa tahun harus mengorting semua itu, menggunting semua itu, dan membuat dirinya itu selevel dengan seorang anak kecil. Nah, jadi meskipun tugas ini penuh dengan sukacita, tapi juga ada tantangannya yang bisa membuat orang atau ibu rumah tangga jenuh. Ya, apalagi kalau dia pindah keluar kota di mana dia tidak punya teman yang biasanya dia bisa berbicara, Pak Pol ya? Betul sekali, ini poin yang sangat penting Pak Gunawan, yaitu kalau memang ya kita membangun sebuah keluarga yang baru ya, dan kita harus pindah ke kota atau tempat yang baru, ini tekanan yang luar biasa beratnya. Saya ini ya teringat waktu kami pertama kali pindah ke Kota Malang, betapa beratnya memang buat istri saya mengurus 3 anak, umur 1, umur 3, umur 5, dan itu semuanya memang ya dia memang sebagai ibu dia nggak memakai bantuan, dia mengurus sendiri semua. Tapi itu saya juga melihat sebagai masa yang sulit bagi kami berdua karena tuntutan itu, tekanan itu sangat berat ya, dan dia tidak mempunyai tempat lain untuk bisa berbagi, kayak untuk cerita, untuk apa, tidak bisa. Dia baru di sini, saya juga baru di sini. Sehingga ya akhirnya menimbulkan tekanan dalam rumah tangga kami. Iya, sekalipun keluarga ini mendambakan anak Pak Pol, dan ada anak kecil, misalnya masih berusia 3 tahun atau 2 tahun gitu, itu juga bisa menimbulkan kejenuhan Pak Pol. Saya kira iya Pak Gunawan, sebab bagaimanapun juga memang seorang manusia memerlukan ya Pak Gunawan teman yang selevel atau orang-orang yang selevel, sehingga dia bisa saling berbagi, saling mengisi, saling mengasah. Untuk
waktu-waktu tertentu kalau dia harus kehilangan itu, saya kira masih bisa ya tangani. Tapi kalau ini berlanjut untuk bertahun-tahun, ini sebuah kondisi yang cukup menjenuhkannya. Hal lain yang membuat seorang ibu rumah tangga cepat jenuh apa Bapak? Karena mengurus anak, terutama anak balita, merupakan sebuah tugas yang memang berat, Pak Gunawan. Inilah yang susah atau kadang tidak dimengerti oleh banyak orang. Mungkin orang akan berkata, ya apa sih susahnya mengurus anak kecil kan lucu ya, harusnya kan senang atau apa. Tapi ya orang nggak mengerti bahwa misalkan anak kecil itu tuh tidur tuh sekitar 3-4 jam dan dia akan bangun mungkin selama 3-4 jam juga, kemudian dia akan tidur lagi 3-4 jam. Jadi dengan kata lain dalam waktu 24 jam seorang anak kecil itu, terutama di bawah usia setahun, mungkin akan bangun tidur itu tuh berkali-kali. Sehingga seorang ibu yang mengurus anak secara purna waktu seharusnya memang mengikuti jadwal tidurnya si anak. Jadi 4-5 jam dia tidur, si ibu juga harus tidur. Kemudian waktu dia bangun 4-5 jam, si ibu juga harus bangun. Tapi kan tidak mungkin, karena si ibu juga harus mengurus hal-hal lain dalam rumah tangganya. Dia juga harus nanti berhubungan dengan suaminya atau dengan orang lain. Nah jadi dia sendiri tuh tidak bisa beristirahat sebanyak si anak atau sebanyak orang-orang lain. Nomor 1, kekurangan waktu istirahat. Nomor 2 adalah perubahan jadwal kehidupan. Jadi kalau kita bayangkan diri kita itu harus dijadwalkan seperti itu 3-4 jam, kemudian stop, tidur 3-4 jam, kemudian bangun lagi 3-4 jam. Mungkin kita sendiri tidak akan sanggup. Jadi sebuah perubahan jadwal kehidupan yang meletihkan, yang memang akhirnya itu membuat tubuh itu tidak nyaman. Ya, makanya tidak jarang pada masa-masa ini nih seorang ibu rumah tangga ya sering mengeluh secara fisik, ya sakit ini, kepalanya pusing, apa. Ya karena memang perubahan jadwal itu belum lagi waktu dia hamil pun dia sudah mulai harus mengalami perubahan-perubahan itu. Jadi keletihan itu terus berlanjut sampai anak itu sudah mulai lebih besar. Masalahnya adalah kalau setelah 3-4 tahun dia punya anak kedua, berarti dia akan ulang lagi. Dan kalau dia punya anak ketiga, berarti setelah 3-4 tahun dia harus mulai lagi. Dengan kata lain, mungkin selama kurang lebih 12 tahun, hidupnya itu akan benar-benar berbeda dari hidup-hidup yang sebelumnya dan akan datang. Jadi dia harus cukup menderita ya, berkepanjangan seperti itu. Memang tubuh akhirnya akan bisa menyesuaikan, tapi tetap itu sebuah kondisi yang tidak nyaman. Iya, hanya tingkat kejenuhannya mungkin pada anak yang kedua, apalagi yang ketiga itu sudah agak berkurang gitu Pak Pol, karena ada anak-anak, anak pertamanya sudah mulai besar gitu Pak Pol ya. Betul ya, sudah tentu dengan adanya anak-anak yang lebih besar, tugas itu sedikit lebih ringan. Anak-anak yang lebih besar bisa mengajak main adiknya juga. Jadi memang ya ada ya timbal baliknya lah. Iya. Apalagi kalau anaknya itu sedang sakit gitu Pak Pol, itu bisa menimbulkan kejenuhan yang atau tekanan yang lebih kuat lagi gitu. Betul, sebab begini Pak Gunawan, di tempat pekerjaan yang lain hampir kebanyakan tuntutan bisa ditunda. Kita tidak harus detik itu juga memenuhinya. Tapi tidak demikian dengan mengurus anak. Misalnya, waktu si anak itu ya membuang kotoran, kita tidak bisa berkata kepada si anak, tunggu sejam lagi. Tidak bisa. Kita harus langsung buru-buru. Dan waktu jadwalnya makan, dia nangis lapar. Kita buru-buru harus memberikan ASI atau memberikannya makanan. Jadi dengan kata lain, tugas-tugas ini nih tugas yang tidak menunggu dan hanya menuntut. Nah, dengan kata lain ya susah sekali buat seorang ibu rumah tangga untuk kadang-kadang tuh mengatur jadwal buat dirinya sendiri. Sebab apa yang dia ingin lakukan bisa-bisa tidak terpenuhi, ya harus langsung memenuhi yang dituntut oleh anaknya. Ya, apa yang Pak Paul sampaikan ini tentu akan diamini oleh para ibu-ibu, khususnya mereka yang masih punya anak balita Pak Paul ya. Tapi bagaimana cara menanggulanginya gitu Pak Paul? Nah, saya ingin ya memberikan beberapa masukan karena kelompok ibu rumah tangga dengan anak-anak balita merupakan kelompok wanita yang paling rentan terhadap depresi Pak Gunawan. Jadi ya pentinglah bagi ibu rumah tangga untuk bisa menyiasati
Jangan sampai akhirnya banyak ibu rumah tangga masuk ke lembah depresi, ya, akibat kejenuhan yang berlarut dan tuntutan yang begitu meletihkan. Nah, yang nomor satu adalah jangan malu meminta bantuan. Ya, daripada tenggelam dalam kejenuhan, mintalah pertolongan baik dari suami, kerabat, ataupun bantuan profesional. Ya, mungkin yang diperlukan bukanlah pengalihan tanggung jawab, melainkan bantuan singkat dan praktis, seperti minta bantuan seseorang untuk diam di rumah selama 2 jam agar ia bisa pergi keluar berolahraga atau bertemu dengan kerabat atau teman untuk santai sejenak. Nah, ini mungkin bisa ya dilakukan. Atau berilah pengertian kepada suami tentang beratnya beban ini, supaya suami dapat berjalan searah dengan istri dalam menanggulangi masalah ini. Kadang ya saya harus mengaku kita ini sebagai suami, sebagai pria kurang mengerti ya. Kita berkata atau kita berpikir, ya saya capek, bukan hanya kamu capek. Tapi kita harus mengerti, keletihan seorang ibu rumah tangga berbeda dengan keletihan kita di luar. Keletihan kita itu tuh seringkali tidak bercampur dengan keletihan mental alias kejenuhan. Sedangkan ibu rumah tangga selain letih juga harus memang menanggung keletihan mental alias kejenuhan itu. Ya, tapi yang menjadi masalah bagi kami kaum pria, kaum suami itu biasanya istri ini nggak mau terus terang mengatakan bahwa dia sedang mengalami kejenuhan atau sedang depresi, Pak Bos. Tapi kemarahannya terus yang nampak gitu, sehingga kita ya bingung mencari-cari penyebabnya dulu. Betul, nah maka ya saya mintalah dengan sangat kepada ibu rumah tangga sebelum akhirnya meledak ya. Lebih baik ya ajak suami ngomong hati ke hati, berikanlah penjelasan bahwa saya memang sangat letih dan saya perlu bantuan. Saya tidak meminta orang untuk mengambil alih tanggung jawab dan tugas saya, tidak. Ini tugas yang mulia dan saya dengan senang hati ingin melakukannya buat anak-anak. Tapi saya minta bantuan yang konkret. Jadi misalkan si istri itu tuh daripada marah dan mengeluhkan, kamu kok nggak peduli dengan aku. Nah, mendingan langsung secara konkret ya beritahukan suami, bisa nggak hari ini beri saya waktu 2 jam, saya ingin pergi untuk senam atau apa. Bisa nggak hari itu kamu berikan saya waktu 2 jam, supaya saya bisa pergi dengan teman saya atau dengan keluarga saya. Jadi langsung saja minta blok-blok waktu itu. Nah, kadang-kadang saya mengerti ya suami itu bereaksi kepada istri karena istri itu tidak langsung ya meminta dengan konkret secara spesifik apa tuh yang dibutuhkannya, tapi malah meledak dan marah-marah. Nah, jadi memang lebih baik ya istri itu mau ngomong dan minta secara spesifik apa itu yang dibutuhkannya. Ya, kadang-kadang usulan dari para suami itu pun tidak bisa langsung ditanggapi dengan positif juga gitu Pak Paul. Misalnya ditawarkan untuk membayar perawat gitu. Si istri belum tentu mau gitu. Padahal ya buat kita lebih mudah membayar perawat sudah. Dan karena tugasnya mungkin di luar kota, sering pergi keluar kota dan sebagainya, kan lebih mudah panggil perawat, bisa menemani dia, tapi dia nggak mau gitu loh Pak Bang. Nah, dalam hal ini memang kadang ya kita harus mengerti ya bahwa mungkin bagi seorang istri ada sebuah kebanggaan tersendiri, ada sebuah sukacita tersendiri merawat anak. Nah, jadi yang dia butuhkan memang bukanlah pengambil alihan tugas secara penuh, tapi yang dia butuhkan hanyalah ya pertolongan-pertolongan singkat lah ya, supaya dia bisa dibebaskan dan bisa menikmati hal-hal yang memang diinginkannya. Jadi ya saya mohon kepada suami, meskipun ya kita punya solusi yang lebih praktis dan mungkin bisa menyelesaikan masalah, tapi kita ya mesti mengertilah bagi seorang ibu ada kalanya mengurus anak, memberinya sukacita tersendiri. Iya. Cara penanggulangan yang lain apa Pak Paul? Yang kedua adalah saya minta kepada para ibu jangan abaikan kebutuhan pribadi. Ya, saya memahami bahwa pada masa merawat anak balita sangatlah sukar bagi ibu untuk meninggalkan anak. Selain dari kebutuhan anak yang tanpa henti, satu hal lain yang membuat ibu susah beranjak adalah rasa bersalah. Ya, rasa bersalah meninggalkan anak demi kepentingan pribadi. Mungkin untuk pergi ke pasar atau membeli kebutuhan pokok itu masih dapat dilakukan tanpa rasa bersalah. Namun untuk pergi melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya sangat berat dilakukan. Ya, ibu-ibu ini cenderung merasa egois untuk melakukannya, sehingga kalaupun ia dapat pergi,
ia tetap tidak merasa bahagia. Nah, jadi yang saya minta adalah kepada para ibu dengan anak-anak yang masih kecil, penuhilah kebutuhan pribadi dan lakukanlah hal yang menyenangkan hati kendati tidak sesering dulu. Ya, ingatlah bahwa ibu yang bahagia membuat anaknya pun bahagia. Sebaliknya, ibu yang merana pada akhirnya membuat anaknya turut merana. Ya, yang sulit mungkin bagi para ibu untuk membedakan ini kebutuhan atau keinginan gitu Pak Pol. Kadang-kadang dia merasa bersalah karena hanya memenuhi keinginannya sendiri, padahal tidak melakukan itu pun tidak apa-apa gitu. Misalnya ke salon gitu ya. Nah, tidak terbiasa ibu-ibu ini untuk melakukan hal itu, lalu merasa tidak apa-apa, suami saya juga bisa menerima saya apa adanya. Kan ngerti bahwa saya ini repot. Nah ini dia sulit membedakan ini kebutuhan atau keinginan gitu Pak Pol. Nah sesungguhnya ya memang ini adalah campuran keduanya Pak Gunawan. Ya, dalam kebutuhan itu ada keinginannya untuk memanjakan diri, menyenangkan hatinya. Namun itu juga adalah sebuah kebutuhan karena kalau tidak dipenuhi kehidupannya itu akan kehilangan keseimbangan. Jadi ya terimalah ini sebagai sebuah campuran dan tidak apa-apa. Ya selama kita tidak melalaikan tanggung jawab, anak-anak terurus dengan baik, tidak ada salahnya memenuhi kebutuhan ataupun kesenangan atau keinginan pribadi. Ya, misalkan ke salon, tidak apa-apa 2 jam dia bisa dirawat, dia bisa rileks, mungkin dia bisa ngobrol-ngobrol, itu pun udah sangat-sangat menyegarkan jiwanya. Nah, dengan jiwa yang lebih segar dia pulang ke rumah, nah dia bisa membagikan kesegaran itu kepada anak-anaknya. Nah, daripada dia menahan diri karena rasa bersalah, tidak mau keluar, mengurus anak. Nah, nanti anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya, meledak. Meledak, kenapa meledaknya? Dia merasa, saya sudah berkorban demi kamu. Pergi ke salon pun tidak, pergi senam pun tidak, pergi olahraga pun tidak. Ini gara-gara kamu, saya korbankan semuanya. Tapi kok kamu seperti ini, tidak menuruti mama apa-apa-apa. Nah, jadi kan tambah runyam. Jadi ya, tolong ibu-ibu perhatikan kebutuhan pribadi dan cobalah penuhi sedapat-dapatnya. Ya ada juga kekhawatiran di antara para ibu ini Pak Pol. Kalau dia melakukan hal itu, memenuhi kebutuhan pribadinya, dia khawatir dimarahi atau ditegur oleh mertuanya, khususnya oleh ibu mertuanya, seolah-olah dia manja gitu loh Pak Pol. Nah memang kadang-kadang ya ini terjadi Pak Gunawan ya. Karena ya orang-orang dulu itu mempunyai konsep bahwa tidak seharusnya lah seorang ibu itu mementingkan kesenangannya. Tapi saya kira yang penting adalah suami mengerti. Kalau suami mengerti meskipun mertua tidak setuju, ya saya kira ini bisa dilakukan dengan lebih berhati-hati, dengan lebih bijaksana. Sehingga nanti ya dia bisa tetap menjalaninya. Atau memberikan pengertian kepada ibu mertua bahwa ya dia masih perlu, dia seorang manusia. Dan ini hal-hal yang akan menyenangkan hatinya sehingga nanti dia bisa lebih senang mengurus anaknya pula. Iya, langkah yang lain apa Pak Pol? Jangan menjauh dari doa dan firman Tuhan. Ya, salah satu tantangan terberat dalam mengurus rumah tangga dengan anak yang masih kecil adalah menyisihkan waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Kesibukan yang begitu padat dan terus-menerus akhirnya membuat tubuh dan jiwa terlalu letih untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Belum lagi ada ini ya Pak Gunawan, gangguan tatkala sedang berdoa dan membaca firman. Baru duduk sejenak, anak sudah bangun atau menangis. Ya, pada akhirnya walaupun hati ingin ya membaca firman dan berdoa, namun kesempatan makin menyempit untuk bersekutu bersama Tuhan. Nah, maka saya sarankan setelah suami kembali, mintalah waktu ya untuk bersaat teduh. Mintalah kesediaannya mengawasi dan merawat anak selama bersaat teduh. Ya, kita perlu kekuatan Tuhan dan mengingat kembali janji Tuhan. Kita pun perlu diingatkan akan rencana Allah memberikan anak kepada kita. Bila kita terlepas dari persekutuan dan firman Tuhan, dengan mudah kita melupakan rencana Tuhan dan malah melihat tugas mengurus anak dengan kacamata duniawi. Ya, ini ada perasaan bersalah kadang-kadang di antara para ibu itu kalau dia berdoa membaca firman Tuhan itu seolah-olah dia santai-santai saja gitu Pak Pol. Jadi konsepsi yang agak keliru bahwa ini adalah sesuatu yang penting dan ada kekhawatiran kalau melakukan doa dan membaca firman Tuhan lalu pekerjaan yang lain itu terbengkalai gitu Pak Pol.
Ya, jadi memang seorang ibu ya harus berkata kepada suaminya, ini penting buat saya ya, mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Jadi mintalah barang misalnya setengah jam atau berapa ya, agar suami yang mengawasi anak-anak sehingga ibu bisa duduk, berdoa dan membaca firman. Ya, kalau ke gereja bagaimana ya Pak Pol? Kan itu butuh waktu yang agak lama gitu. Nah biasanya ibu-ibu juga kesulitan kalau harus membawa anaknya yang masih kecil ke gereja gitu Pak Pol. Sedapatnya tetaplah pergi ke gereja meskipun mungkin dia belum tentu bisa beribadah dalam ruang ibadah karena anaknya masih kecil. Kalau gereja punya ruangan khusus untuk ibu dengan anak ya bagus. Tapi kalau enggak, saya kira tetap pergi. Misalkan anak mulai resah ya bawa keluar sehingga si ibu bisa tetap ke gereja, bersekutu, berbicara dengan teman-teman meskipun tidak selalu dia bisa beribadah. Ya, atau memutar lagu-lagu rohani Pak Pol, itu akan menolong juga baik untuk dia maupun untuk anaknya Pak Pol. Saya setuju sekali ya, jadi dengan kata lain ya tetap dia bisa beribadah kepada Tuhan walaupun dia itu di rumah. Iya. Pak Pol, apakah ada ayat firman Tuhan yang bisa kita jadikan pedoman untuk pembicaraan ini Pak Pol? Yeremia 1 ayat 3 berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dari ayat ini, Pak Gunawan, kita bisa melihat Tuhan terlibat penuh dalam penciptaan anak dalam kandungan. Bahkan, Ia pun menguduskan anak yang akan dipakainya kelak. Tugas mengurus anak dan rumah tangga memang bukan pekerjaan mudah. Namun ini adalah pekerjaan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita dipakainya bukan saja untuk membesarkan anak, tetapi juga untuk membentuk anak agar bertumbuh besar menjadi alat di tangan Tuhan. Tidak ada sukacita yang lebih besar bagi seorang ibu selain melihat anak-anaknya bertumbuh, dibentuk oleh Tuhan dan mencintai Tuhan. Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kejenuhan ibu rumah tangga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara